Engkau yang kami sembah, kami sanjung, Engkau Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami memuliakan Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Dan kami mau tetap berdoa lewat pelayanan Facebook. Tuhan, tetaplah berdoa, kami boleh datang kepada Engkau. Kami mau berdoa, Tuhan memberkati kami. Doa-doa kami biarlah naik di hadapan hadirat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pembacaan firman Tuhan juga Tuhan berkati. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan memulai live on Facebook. Tetaplah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, Bro and Sis, serta anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara live on Facebook. Tetaplah berdoa. Haleluya. Semoga kita semakin punya waktu yang banyak untuk berdoa. Terlebih dengan 10 hari ini kami juga mengadakan doa 10 malam untuk kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, penyegaran Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita akan belajar lanjutkan firman Tuhan yang saya bahas kemarin tentang perlengkapan rohani. Pasal 6, Efesus pasal 6, mulai ayat yang ke-13. Dan seterusnya, Efesus pasal 6 ayat 13 dan seterusnya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita melawan peperangan-peperangan rohani yang saya katakan bukan darah dan daging. Dan panglima tentara Allah, yaitu Tuhan kita sendiri, yang akan memimpin kita. Ada strategi-strategi rohani yang Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu kita pakai apa senjata kita? Bukan celurit, bukan parang, bukan pedang, pisau. Bukan itu, saudara. Tuhan melatih kita untuk memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu apa? Berdiri tegap, ikat pinggang. Jadi kita harus tegap, artinya kita tidak takut, kita tidak loyo. Kita tegap berdiri, berikat pinggang. Kan apa? Ikat pinggang. Bukan ikat pinggang yang mahal ataupun yang isinya peluru-peluru, bukan. Tetapi kebenaran. Haleluya. Jadi kita memakai ikat pinggang kebenaran. Ini yang Tuhan ilhamkan kepada Rasul Paulus, saudara. Dan baju zirah untuk melindungi kita itu bukan yang dari baja, dari besi, dari apa, bukan, tetapi berbaju zirahkan keadilan hidup kita, saudara. Ya, berbeda sekali dengan dunia ajarkan tentang baju perang. Kaki kita bukan pakai kasut, pakai yang bootnya yang bisa menjaga kita dari segala ranjau-ranjau. Justru yang dikatakan berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kita mau berjalan, kita mau pakai perjalanan-perjalanan kita, ataupun sekarang ya lewat jari jemari juga sosmed yang ada, untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan pergunakan perisai iman. Jadi ketika ada setan ingin menghancurkan kita, ada kuasa-kuasa kegelapan yang kita peperangi, yang kemarin saya katakan mau membuat kita lemah, mau membuat kita goyah, mau membuat kita tergeletak, kita pakai perisai iman. Maka apa yang terjadi? Tuhan menolong kita. Kenapa? Iman kita kuat. Ya, seperti itu. Ya, ketopong keselamatan melindungi kita, kepala kita melindungi, ketopong keselamatan melindungi kepala kita, dan pedang kita apa? Firman Allah. Yesus ketika di padang gurun dan digoda, dicobai oleh iblis, dia pakai pedang roh, yaitu
firman Allah. Jadi kalah telak ya. Kenapa? Karena firman Allah. Kalau kita pakai alat tajam ya kita yang masuk penjara ya. Tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan secara rohani yang kita harus pakai, perlengkapan senjata Allah, bukan senjata manusia. Menghadapi dunia makin jahat ini, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Mulai dari sini, ikat pinggang kebenaran. Kita berbaju zirah untuk menutupi kita dari segala serangan juga. Dengan baju kita yang kita pakai keadilan, kita pakai juga kasut tetap memberitakan Injil damai sejahtera. Kita juga memakai perisai iman kita. Ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Kita diajarkan yang rohani dan bahkan mengajarkan kita bahwa kita mengasihi manusia, bukan menjadikan dia lawan dan kita perangi, bukan, tapi kita justru memberitakan Injil buat orang-orang tersebut. Ya, ada permohonan kita juga pakai ketopong dan pedang roh, yaitu firman Allah. Berjaga-jaga berdoa. Ini kita lanjutkan nanti ya. Kita berjaga-jaga dan berdoa. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan berikan kepada saya untuk ajak banyak orang untuk tetap berdoa? Bukan buat saya, saudara. Bukan untuk membuat nama saya terkenal. Itu nanti mengikuti kok. Tetapi untuk membuat Tuhan dikenal dan Tuhan didatangi oleh banyak orang. Artinya orang berdoa kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Saya nggak punya mujizat apa-apa, tapi Tuhan saya punya mujizat. Kalau kita mau berdoa, yakinlah saudara. Saya tidak bisa membawa saudara untuk mari kita lihat tumpah tangan langsung mujizat. Itu kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau bukan mujizatnya sebenarnya, tetapi karakter kita yang diubahkan, itulah mujizat. Saya lebih suka orang bertobat dan kemudian mengalami perubahan, pertumbuhan yang lebih baik dan lebih baik. Itu mujizat yang besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Perubahan karakter lebih baik. Apakah ada pernah setan memberikan perubahan karakter lebih baik? Nggak ada. Hanya firman Tuhan. Hanya Tuhan. Dan itulah mujizat. Saya lebih suka ketika anggota jemaat yang saya layani juga, bukan puji Tuhan udah sembuh dari kanker udah begini. Iya, puji Tuhan itu nanti dalam sekejap bisa disembuhkan. Tapi merubah karakter kita untuk pakai perlengkapan senjata Allah aja susah. Saya pun tetap mengajar atau mengingatkan diri saya, evaluasi diri untuk selalu memakai senjata perlengkapan Allah. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Artinya kita melakukan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, keadilan firman Tuhan, itu pun atribut Allah. Jadi kita akan sama seperti Tuhan. Karena apa? Karena kita punya atribut-atribut itu. Kebenaran, orang percaya pada kita. Ada keadilan dalam kehidupan kita. Kita punya kerinduan memberitakan Injil pada orang-orang yang bahkan mungkin kurang ajar pada kita. Ya, perisai iman kita pakai. Itu kan hal-hal mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya yakin kita mau demikian, saudara. Firman Allah. Kenapa kita berdoa mesti pakai firman Tuhan? Ya karena kita mau pakai ketopong dan pedang roh. Firman Allah. Sering baca Alkitab. Ibu saya karena sering baca Alkitab, jarang pikun. Kurang sampai usia 88 tahun Tuhan panggil ke rumah Bapak. Bahkan tertata, tersistematis. Kenapa? Karena firman Tuhan yang menjamin. Dengan firman Tuhan kita bisa kuat, sehat iman. Dan dia memakai perlengkapan senjata Allah. Jadi mari saudara pakailah perlengkapan senjata Allah. Kalau saudara banyak bohong-bohongnya, taktik-taktikan, akal bulusnya, sering ngomong, selalu kepleset untuk berbohong. Selalu inginnya berbohong. Ya. Nah, suami istri akhirnya berbohong-bohong gitu ya. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Jangan sampai di mana-mana dalam satu hari kebohongannya ada 100-an. Bercanda-bercanda dan ngarang-mengarang itu ada sekian banyak. Harus pakai ikat pinggang kebenaran, tegak, berdiri karena engkau benar. Karena orang kalau ketahuan salah langsung maaf ya, nggak mungkin maaf gitu kan, nggak mungkin, tapi tarik gitu. Nah, adil, jangan sampai kepada anak yang tua, adil kepada anak yang bungsunya enggak ya. Di sini juga demikian. Adil pada
semua orang, ya. Kalau orang bilang tidak adil tapi hati nuranimu bilang kau sudah adil, itu yang perlu standarnya firman Tuhan. Ya. Selalu juga iman kita yang kuat. Iman kita tambah dengan berdoa, kita makin beriman, makin berdoa kita beriman. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita. Firman Tuhan tetap kita baca. Jangan itu lagi firman Tuhan. Ya memang itu lagi. Kan dari Kejadian Wahyu itu aja, ada yang menambahkan firman Tuhan lagi, yang lain tidak ada. Kecuali ada pencerahan-pencerahan yang secara pribadi buat kita. Tuhan pasti berikan kalau kita mau lebih dekat dengan Dia. Haleluya. Percayalah, lewat doa ini saya lebih suka saudara berubah karaktermu. Mujizat menyusul gampang sekali. Karena dalam sekejap Yesus berfirman langsung terjadi. Tetapi tidak dalam sekejap karakter kita berubah. Kau rajin puluhan tahun pun tidak menjamin ketika karaktermu tidak berubah-berubah, itu tidak baik. Karena dari buahnya lah ketahuan pohonnya. Nanti saya akan bawakan itu juga nanti. Tapi yang percaya sekarang kita yakin kita mau pakai perlengkapan senjata Allah. Dan selalu ingat bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia. Ya. Tapi kita melawan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dengan hierarkinya yang makin. Ya karena tidak maha hadir ya. Kenapa ada hierarki setan? Karena tidak maha hadir. Kalau Tuhan kita maha hadir. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam rangka kita juga mau meminta dipenuhkan Roh Kudus, berdoa dalam roh, kita juga